Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Gimana kabarnya teman-teman? Sehat? Ya, saya doakan sehat ya teman-teman. Nah teman-teman, sudah lama nggak jumpa ya teman-teman. Maklum, suasana lagi bencana alam di kampung saya teman-teman. Nah teman-teman, malam ini kita bahas sesuatu yang bikin darah naik teman-teman. Bayangkan di tengah warga Sumatera yang sedang berjuang karena bencana teman-teman, muncul laporan bahwa listrik di Aceh katanya sudah menyala. Tapi ketika dicek di lapangan ternyata tidak. Sontak publik geger dan presiden pun dikabarkan murka karena informasi yang disampaikan tidak sesuai dengan kondisi yang sebenarnya teman-teman. Bagaimana bisa laporan stiker itu meleset ya teman-teman? Dan kenapa warga justru merasa seperti diabaikan teman-teman? Mari kita lihat bersama-sama videonya teman-teman. Play. Let's go. Assalamualaikum guys. Ini kita berada di desa yang hilang. Ini adalah kuburan ya. Dan ini masih terlihat mayat-mayatnya. Jenazah-jenazah sisa terjangan banjir ya, masih terlihat kain kafan. Ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah. Bahlul, memang lu bener-bener ya Bahlul ya. Lu lihat nih di dalam kegelapan. Lu dengar nggak suara ngaji itu? Lu dengar? Bisa-bisanya lu ngeprank presiden ya. Bisa-bisanya lu ngeprank presiden, lu bilang hidup lampunya udah berapa persen ini hidup. Tai lu Bahlul. Lihat nih. Gimana nih? Ini teman-teman cahaya ilahi atau cahaya PLN? Apa nih? Cahaya dari mana? Coba kalian jawab. Cahaya ilahi itu, lihat nih. Ini bekas-bekas ya. Ini mana nih? Nih menteri-menteri, pejabat-pejabat yang ngatain bahwa ini hanya sekedar seram di media. Memang tolol, kesel banget nih. Modelan kayak ini, lihat nih. Lihat tuh. Kegelapan, gelap, orang mengaji. Apa perlu ku kasih nampak sama lu Bahlul? Bisa-bisanya Pak Prabowo, Pak Presiden yang terhormat, tolong dong Pak. Ya, jangan terlalu didengar omongan menteri-menteri yang memang nggak ada otaknya. Cuma bisa ngasih omongan. Makin benci bego mas keling. Tuh lu lihat apa tuh, Bahlil klaim pemulihan listrik capai 97%. Warga Aceh besar belum nyala. Bajingan emang. Makin tambah anak baik gua sama dia. Bukan rakyat dong yang dibohongin sama dia, tapi presiden juga dibohongin sama dia. Kan bajingan itu si monyet tato. Udah gitu nih, di tengah bencana melanda, Bahlil usul pilkada dipilih DPRD, sebut agar tak bertele-tele. Kedebong pisang. Ini negara demokrasi, bukan negara bapak moyang lu. Deh gue kecoh lu. Gregetan pisan gua. Nih contoh iblis yang mau ngerusak demokrasi di Indonesia nih. Nih orang ini. Bion yuk sama gue yuk, Bion. Berdebah lo. Gregetan pisan gua, makanya gua gedeg banget sama dia ini. Pakai ngusulin pilkada dipilih DPRD. Emang ini negara punya bapak moyang lu? Gua jedodin lu, gregetan gua. Bikin rusuh mulu lu. Bion sama gua, gregetan gua sama lu. Pengen banget gua depak be rasanya. Madat banget lo. Kiplik, nih kalau sampai berita bener, lu parah ya Kiplik. Lu ya yang ngizinin nih 1,64 juta hektar hutan dibabat untuk dijadikan lahan sawit. Terus sekarang nih udah terjadi bencana alam begini di sono, lu pura-pura lu nenteng-nenteng beras ngapain, Pli? Woi. Lu berdosa BG lu, Kipli, bener deh lu. Bertanggung jawab lu sama Tuhan lu, Kipli. Bertobat BG, Pli. Kalau kata gua mah udah nggak tahu lagi deh. Ikut-ikutan gua, Pli. Gue barusan ngeliat berita begini nih. Prabowo minta Mendagri copot bupati yang lari dari tanggung jawab saat banjir Aceh. Bener, cabut be. No, yang pergi umroh no, cabut. Tapi jangan dia doang pak yang dicopot. Nih si berdebah ini juga kudu dicopot nih. Sama no si Raja Juli. Orang lagi pada berduka malah adu nasib. Kan dongo gitu. Kata dia nih, Bahlil pahami korban banjir Sumatera. Saya pernah rasakan gunung meletus. Beda. Gondang beda. Deh gue gablogin loh. Kalau gunung meletus itu emang bener-bener bencana alam. Kalau di Sumatera kayu gelondongan beda. Kan buat gua tajong baik lu. Otok mata lu ono di Sumatera banyak banget kayu gelondongan pada anuan ngikut banjir. Enak banget gua sama orang ini atuh nih. Kan buat gua kecoh gue rasanya.
jangan disamain ya gunung meletus sama banjir gelondongan. Yang di Sumatera kayu gelondongan bukan gunung meletus. Deh gue tajong lu. Otak kalau isinya tai begini nih, badat banget lo. Tuh makin kayak tai kan. Nih lo lihat nih, Bahlil sindir SPBU swasta jual kopi, lama-lama tangkinya kita kasih es. Muka lo guburin tai. Ngaca apa orang mah, muka lo daki semua itu. SPBU swasta kosong juga karena lo, kebijakan lo. Bajingan lo. Udah enek gua pakai Pertamina. Motor gue sering banget mati di jalan mulu gara-gara pakai Pertamina, BBM busuk. Katanya nih anak Rija Khalid ya, Kerry Ardianto, katanya dia pengoplos BBM. Orangnya udah ditahan tapi kualitas Pertaminanya makin kayak comberan. Terus nih impor minyak sedot devisa 523 triliun, jadi penghambat pertumbuhan ekonomi. Rija Khalid udah jadi tersangka, udah jadi buronan, tapi Pertamina masih tekor mulu. Jadi siapa di sini yang bermain? Kalau emang Kerry yang ngoplos ya, orangnya udah ditahan loh. Ngapa sampai sekarang Pertamina kualitasnya kayak comberan, gue tanya sama lo. Jangan-jangan lu yang ngoplos. Sekarang SPBU swasta lu susahin. Yang sengsara siapa? Rakyat juga. Banyak yang nganggur gara-gara lu, gue tajong lu. Bilang pengoplos minyak udah ditahan, tapi kualitas Pertamina masih kayak comberan. Gregetan banget gua. Jadi siapa di sini yang mainin harga? Siapa di sini yang ngoplos Pertamina? Gua kecoh lo, mader banget lo. Amin. You are my sunshine, my only sunshine. Tadi siang, waktu ditanya sama Presiden Prabowo, kapan listrik akan menyala? Pak Bahlil menjawab, nanti malam Pak, 93% akan menyala. Juga USDN, lampu menyala sudah cepat. Malam ini nyala Pak? Nyala. Semua? Malam ini? Seluruh Aceh? Seluruh Aceh, 93% malam ini Aceh semua nyala. 93%. Alhamdulillah. Tetapi kenyataannya sungguh jauh berbeda. Beginilah kenyataannya pada malam ini. Banda Aceh masih saja gelap gulita. Yang menyala hanya cahaya rembulan. Ternyata yang diprank oleh Pak Bahlil itu bukan hanya masyarakat Aceh. Bapak Presiden Prabowo juga kena prank dari Pak Bahlil. Bahlul PA, semalam kau bilang sama Pak Prabowo hari ini udah normal listrik di Aceh, tapi sampai ini hari listrik masih gak ada. Bahlil PA, jangan asik kau tokohi Pak Prabowo. Bahlul. Pak Prabowo, jangan percaya kali sama si Bahlul itu Pak Prabowo. Penipu dia Pak Prabowo. Di Aceh belum ada listrik yang hidup 100%. Kalau ada hidup pun 30% Pak Prabowo. Prabowo. Ya. Salam dari Aceh Pak. Kami di sini yang di lapangan. Kami di sini yang di Aceh yang merasakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selalu Pak Prabowo. Gemoyku. Seluruh Aceh 93% malam ini Aceh semua nyala. 93%. Yakin? Yakin Mas? Yakin Mas? Saya tidak bisa nelpon orang tua saya dari kemarin. Tolong Bapak, tolong orang tua saya Pak. Dari awal kejadian musibah sampai sekarang nggak pernah ngerasain lampu. Oh, 93%. Lah berarti 7%-nya kampung. Setelah saya teliti, salah satu penyebab banjir kali ini adalah air. Gak kepikiran loh. Cerdas banget. Kuliahnya di Afrika sih sama Babon. PA. King T'Challa, penyebabnya tuh gara-gara hutan gondol. Kita harus menanam kembali. Harap tenang, ini ujian. Besok tim saya akan menanam 1000 putri malu. Putri malu. Jangan sampai gue rebonding itu rambut. Kamu tahu penyebab utama desa ini banjir? Kalian terlalu banyak berak sampai mampet di got. Tai saya kecil ya? Bohong tuh, udah gede ngelingkar lagi.
Lu di pihak mana sih? King, montan dulu yuk biar kelihatan kerja. Oke, tunjuk sungai, tunjuk langit, angkat beras. Lebih cepet King, butuh 30 foto nih. Gua tenggelam aja deh. King, pabrik kertas saya butuh pohon lagi untuk dipotong. Potong saja, asal jangan persenanku yang kau potong. Aman, yang penting sama-sama cuan. Nah, cari apa? Cari kejujuran, siapa tahu masih ada. Pak Presiden, Bapak di situ Pak, kami di sini Pak. Ini kondisi Aceh Utara sekarang Pak. Kalau memang ini masih layak jadi perkampungan Pak, tolong dibantu Pak. Kami sangat membutuhkan Pak. Kami di sini kelaparan, konsumsi minim. Untuk menuju kemari itu kita membutuhkan waktu, membutuhkan jalan, akses itu sangat dibutuhkan Pak. Di sini sekarang ini lumpur semua nih Pak. Rumah warga hancur Pak. Kalau memang ini menurut Bapak tidak bisa dijadikan lagi perkampungan, ubah aja Pak, masukkan ke HGU Pak. Jadikan lahan sawit semua Pak. Biar rata aja masyarakat ini semua Pak. Pindah kami ke ibu kota. Banjir, sepinggang, bencana nasional. Aceh, Lululanta, tidak seberapa, belum patut dijadikan status bencana nasional. Jadi mohon Pak, kalau memang kami ini masih dianggap sebagai rakyat, bukan binatang, mohon dibantu Pak. Aceh berkabung Pak, berduka Pak. Yang mati udah ada, yang kehilangan tempat tinggal udah ada. Yatim, piatu, nambah Pak di Aceh Pak. Jadi mohon Pak, dibantu Pak. Pemerintah kami di sini tutup mata Pak. Yang dibantu itu daerah yang di pinggir jalan, yang bisa dijadikan lahan untuk pemungutan suara nanti pada saat pemilihan. Benar. Kami anak-anak muda Pak, uang kami nggak banyak. 100-200 Pak kami simpan-simpan, kami bagi-bagi Pak. Udah Pak, cukup sekian Pak, saya nggak bisa ngomong Pak. Jadikan HGU aja itu Pak semua Pak. Itu dapat bantuan kami alat berat tenggelam Pak. Jadi Bapak bayangkan aja sendiri Pak, di mana dalamnya lumpur yang kami hadapi yang harus kami pindahkan untuk kami bangun rumah Pak. Kalau tanpa bantuan pemerintah Pak, cangkul nggak bisa Pak. Udah itu aja Pak. Nah, teman-teman, dari kejadian ini kita belajar satu hal, teman-teman. Di saat bencana, yang paling dibutuhkan rakyat adalah kejujuran, teman-teman. Koordinasi dan empati. Kalau informasi saja meleset, yang jadi korban bukan cuma data, tapi hati masyarakat yang sedang kesusahan. Semoga kejadian ini jadi pelajaran besar dan pemerintah ke depan bisa lebih kompak dan sigap dan lebih peduli pada suara rakyat, ya teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini teman-teman. Jangan lupa dukung channel ini ya teman-teman. Jangan lupa like, share, dan subscribe teman-teman. Terima kasih banyak teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya.